Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, landasan firman Tuhan pada pagi ini diambil dari kitab Mazmur 55 ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mazmur pasal 55 ini merupakan seruan doa Daud. Karena kepedihan hati yang begitu mendalam, oleh karena musuh-musuhnya. Bukankah Daud seorang pahlawan? Segala musuh-musuhnya yang ada di sekeliling negerinya telah ditaklukkannya. Lalu, siapakah musuh Daud yang dimaksud? Sampai hatinya dipenuhi rasa takut yang begitu hebat sampai ia harus melarikan diri ke pengungsian. Kalau boleh, Daud meminta sayap burung agar ia dapat terbang menghindari kejaran musuh. Musuh Daud adalah keluarga dan sahabatnya sendiri. Daud telah dimusuhi oleh anaknya sendiri, yaitu Absalom. Ia mengkudeta kerajaan Daud, ayahnya, dan sahabat serta penasehat Daud, yaitu Ahitofel yang ikut dalam komplotan Absalom. Dalam ketertekanan yang begitu hebat, Daud tetap berseru-seru kepada Tuhan. Ia hanya mengandalkan Tuhan, dan ia percaya bahwa Tuhan pasti menolongnya. Daud yakin bahwa pengkhianat akan menerima ganjarannya, yaitu kehancuran dan kebinasaan. Dan benar, sebab akhir dari pergumulan yang ia hadapi, Absalom mati, dan Daud kembali ke tahtanya. Itu sebabnya melalui Mazmur ini ia juga mendorong umat Tuhan yang sedang mengalami tekanan dan kekhawatiran, agar berserah diri kepada Tuhan. Khawatir adalah sesuatu yang wajar terjadi dalam kehidupan kita, karena kita masih tinggal di dalam tubuh manusia yang fana ini, dan juga masih tinggal di dalam dunia yang dikuasai si jahat. Siapapun pasti pernah mengalami kekhawatiran, bahkan mungkin saat ini kita sedang khawatir. Khawatir terjadi karena kita merasa tidak mampu untuk menyelesaikan masalah, himpitan dan kesesakan yang kita hadapi. Bagi anak-anak Tuhan seharusnya kekhawatiran bukan lagi menjadi masalah, karena Tuhan berjanji bila kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memelihara kita dan membuat kita tidak akan goyah oleh apapun. Tetapi, seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak sungguh-sungguh menyerahkan kekhawatiran kepadanya. Kita berkata sudah menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Tetapi, hanya sebatas di perkataan saja, karena kita masih memikirkannya dan berusaha terus dengan kekuatan kita untuk mengatasinya. Kita masih memegang masalah dan fokus pada masalah tersebut. Selama kita hidup di dunia ini, kita tidak pernah lepas dari pergumulan. Tuhan mengizinkannya bukan karena Ia mau supaya kita ada dalam masalah, melainkan supaya kita menjadi dewasa di dalam iman. Melalui pergumulan hidup ini, kita belajar untuk memahami tentang keyakinan kita di dalam Tuhan. Bahwa sesungguhnya Tuhanlah jawaban dari keraguan dan kekhawatiran kita.
Mengapa kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya? Karena Tuhan itu bertindak sebagai Bapa di dalam hidup kita. Sebagai Bapa, Ia mengerti pergumulan, beban berat yang dihadapi anak-anaknya. Ketika kita menghadapi pencobaan yang terlalu berat untuk ditanggung, Tuhan mengajak kita untuk menyerahkan beban dan kekhawatiran kita kepadanya. Maka, Dialah yang menanggung beban itu. Tuhan Yesus telah menawarkan hal tersebut, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Matius 11 ayat 28. Mengapa ketika kita khawatir tentang hari esok akan kebutuhan kita, Tuhan Yesus melarang supaya kita jangan khawatir? Karena sebagai Bapa, Ia mampu menyediakan segala hal yang kita perlukan. Bagi Tuhan, itu perkara mudah. Tuhan hanya ingin agar kita berfokus kepada kebenaran. Tuhan berfirman, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Matius 6 ayat 33. Semakin kita fokus kepada kebutuhan dan pergumulan hidup kita semakin terkungkung di dalam kekhawatiran. Kita bisa keluar dari kekhawatiran ketika kita memprioritaskan Tuhan dan menghidupi kebenarannya. Sebab hanya orang benar yang tidak akan goyah dalam menghadapi pergumulan apapun. Kita akui bahwa hidup dalam berbagai pergumulan itu wajar dan biasa. Namun yang menjadi luar biasa adalah kekuatan serta pertolongan dari Tuhan jauh melebihi semua masalah dan kekhawatiran kita. Sehingga kita dibuatnya mampu bertahan dalam situasi sulit sekalipun, dan menjadikan kita lebih dari seorang pemenang. Itulah janji dan kasih Tuhan bagi kehidupan orang benar. Itu sebabnya, marilah kita menjadi hamba kebenaran yang selalu berdoa dan bersyukur, maka kita akan lepas dari kekhawatiran. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami dan kami hanya berharap kepada-Mu. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan, masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami.
Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.